Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tema mengapa pastor gereja Katolik mengenakan albas, tola, dan kasula. Untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas, mari kita bahas bersama-sama. Saudari-saudara terkasih, busana liturgi yang dikenakan imam dalam misa telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, sejak masa-masa awal gereja, busana liturgi telah dikenakan oleh para imam untuk merayakan misa. Meskipun para imam di Perjanjian Lama mengenakan busana liturgi dalam ritus liturgi mereka, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas apakah penciuman salib itu berhala? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama. Saudari-saudara terkasih, pada perayaan Jumat Agung, Gereja Katolik mengadakan upacara penghormatan atau penciuman salib Kristus. Ada sejumlah orang yang mempertanyakan, bahkan mencurigainya sebagai berhala. Untuk itu, kita perlu memahami makna penciuman salib dan apakah pengertian berhala agar kita dapat membedakannya. Penciuman salib pada perayaan Jumat Agung bukan berhala, karena yang dihormati bukan salib itu, tetapi maknanya, yaitu Kristus yang tersalib, yang rela mengorbankan dirinya demi menebus dosa-dosa kita. Penghormatan kepada Kristus yang tersalib adalah sesuai dengan ajaran sabda Tuhan sebagaimana tertulis dalam surat Rasul Paulus. Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain dari Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Itulah juga sebabnya mengapa salib di Gereja Katolik menyertakan tubuh atau korpus Kristus yang disebut sebagai krusifik, yang arti literalnya adalah seseorang yang disalibkan. Penghormatan terhadap krusifik ini disebut sebagai dulia relatif. Contoh penghormatan dulia relatif yaitu pada saat Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat patung ular dari tembaga yang dipasang di sebuah tiang agar barang siapa yang memandang patung itu akan tetap hidup walaupun telah dipagut ular. Ular tembaga yang ditinggikan di tiang ini menjadi gambaran akan Yesus Kristus yang juga akan ditinggikan di kayu salib. Tentu saat itu orang Israel tidak menyembah berhala, sebab Allah lah yang menyuruh mereka menghormati dengan memandang ke atas ular tembaga yang dibuat oleh Musa itu. Selama masa Prapaskah, gereja mengajak seluruh umat untuk merenungkan peristiwa iman yang menjadi dasar seluruh iman Katolik, yaitu Allah Bapa yang mengutus putranya yang tunggal untuk datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Dan kasihnya kepada umat manusia mencapai puncaknya pada hari Jumat Agung, hari di mana Yesus mengorbankan dirinya dengan wafatnya di kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia. Dari pengorbanan di salib inilah, maka seluruh berkat dari Allah mengalir dan Roh Kudus juga tercurah kepada umatnya. Jadi, kita melihat bahwa tanpa peristiwa wafat Yesus di salib atau Jumat Agung, tidak akan ada kebangkitan Kristus atau Minggu Paskah. Untuk inilah salib menjadi tanda kemenangan dan kekuatan Allah.
Penghormatan salib Kristus dalam liturgi Jumat Agung dimulai sekitar abad keempat di Yerusalem yang kemudian berkembang ke seluruh dunia sampai sekarang. Kita tidak dapat merayakan dan menekankan kebangkitan Kristus tanpa merenungkan sengsara dan wafatnya di kayu salib yang mendahului kebangkitannya. Jadi, penciuman salib adalah berakar dari tradisi yang mempunyai dasar teologi yang dalam. Kalau kita perhatikan, semua yang dilakukan di dalam liturgi adalah merupakan ungkapan ekspresi iman yang keluar dari hati. Juga penciuman salib Kristus adalah suatu ekspresi yang keluar dari dalam hati, yaitu suatu ekspresi syukur dan kasih kepada Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Pertanyaannya, apakah di ibadat Jumat Agung kita boleh maju dan menghormati Kristus tanpa mencium salib? Boleh saja, sejauh hati kita benar-benar mengasihi Kristus dan menghormati dan mensyukuri pengorbanannya. Namun bagi kita pribadi sebagai orang Katolik, kita memilih untuk mencium salib. Tidak ada penghormatan bagi Kristus Tuhan yang terlalu berlebihan. Semua penghormatan yang kita lakukan adalah selalu kurang dibandingkan apa yang seharusnya diterima oleh Yesus. Pada saat kita menghormati salib Kristus, kita mensyukuri rahmat kasih-Nya yang tak terbatas, yang telah menyelamatkan kita. Kita mensyukuri kasih-Nya yang terbesar, sebab tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya.
Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Minggu Prapaskah yang keempat. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Vincentius Sri Herimanto SJY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita masuk pada Minggu Prapaskah yang keempat yang sering disebut Minggu Letare. Minggu di mana kita semua dalam perjalanan masa Prapaskah menuju
perayaan Paskah kita diundang oleh gereja, oleh liturgi gereja pada hari ini untuk melihat secercah harapan, secercah kebangkitan di tengah beratnya hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam masa Prapaskah, kalau kita ingin dengan setia mempersiapkan diri di masa ini. Masa ini juga selain untuk retret agung kita juga diberikan sesuatu harapan bahwa salib Tuhan Yesus bukan hanya sesuatu yang menakutkan, tapi di balik salib itu ada cinta yang dikorbankan oleh Allah agar kita semua selamat. Inilah yang menjadikan kita boleh merayakan di tengah Prapaskah ini Minggu Sukacita, karena kasih Allah menjadi dasar bagi kita untuk menjadi pengikut Kristus yang selalu murah senyum, tidak berbeban berat, tapi melihat ada kegembiraan batin jiwa yang kita miliki. Kita awali perayaan ini dengan menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Menyadari betapa kita sering jatuh dalam dosa, dalam kelemahan kita, dan kita tidak taat kepada kehendak Allah. Kita mohon belas kasih dan pengampunannya agar kita layak dan pantas dalam misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah bersatu dalam doa. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah membuka hati kami untuk melihat kasih setia-Mu. Kami mohon, berilah kami hati yang hidup dan peka untuk mendengarkan sabdanya, serta berilah kami mata yang baru agar dapat memandangnya sebagai juru selamat yang akan membebaskan kami dari kegelapan dosa dan maut. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Setelah Samuel sampai di rumah Isai, masuklah anak-anak Isai. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdirilah dia yang mau diurapinya." Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Demikianlah, Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Mereka ini semua tidak dipilih Tuhan." Lalu ia berkata kepada Isai, "Inikah semua putramu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Maka disuruhnyalah menjemput dia, kemudian masuklah anak itu, namanya Daud. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, "Bangkitlah dan urapilah dia, sebab inilah dia." Maka Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut apa saja yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Siapa saja yang mengikuti aku mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Ketika itu orang-orang Farisi bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya dapat melihat?" Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Kata sebagian orang Farisi itu,
orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Tetapi yang lain berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian? Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, dan engkau, karena dia telah memelekkan matamu, apa katamu tentang dia? Jawabnya, dia seorang nabi. Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, percayakah engkau kepada Putra Manusia? Jawabnya, siapakah dia, Tuan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Kata orang itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Kata orang itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, gereja melalui perayaan liturgi Minggu Prapaskah yang keempat ini mengundang kita semua dalam perjalanan masa Prapaskah untuk mengalami sukacita, liter. Bersukacitalah, letare. Mengapa kita mesti bersukacita? Karena gereja tahu banyak orang-orang Katolik, pengikut Yesus, sering kehilangan sukacitanya dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Orang yang seperti orang Farisi tadi, yang menekankan hukum begitu kerasnya, sehingga ibadah, doa itu sebagai rutinitas. Sehingga orang Farisi melihat pertama-tama ini bukan dari Allah, karena dia tidak menghormati hari Sabat. Dia tidak bisa mengenali bahwa Allah sedang bertindak. Bagi Allah itu tidak ada hari Sabat dan hari biasa. Bagi Allah yang ada itu adalah kesempatan untuk mengungkapkan kasih tanpa batas itu. Dan orang yang buta ini dari sejak lahir, orang yang berada dalam kegelapan. Bayangkan, sejak lahir ada dalam kegelapan. Dia dimampukan oleh Yesus untuk bisa melihat. Karena apa? Pertama-tama tindakan kasih Yesus sendiri. Mengembalikan orang itu sebagai ciptaan yang baik adanya. Lihat dia mengambil tanah, mengaduk dengan ludahnya lalu melelitkan. Tanah simbol penciptaan manusia. Nah, disuruh mandi di Siloam, artinya diutus dan dia taat. Ketaatannya itulah yang membantu dia untuk bisa mengalami belas kasih Allah dan melihat kembali. Ternyata banyak orang yang tidak mau menerima kenyataan ini. Bahkan dia dikatakan disuruh diam oleh orang Farisi karena dia diakui sebagai orang berdosa. Cacatnya, kebutaannya itu sebagai simbol bahwa dia terkutuk, dia orang berdosa. Maka orang seperti ini tidak mungkinlah mengalami kemuliaan Allah atau mujizat Allah. Tapi Yesus menghantarkan dia untuk bisa melihat dengan baik. Bagaimana dia tahu bahwa melihat dengan baik? Yesus ketemu lagi dengan dia dan ditanya,
apakah engkau percaya? Jadi bukan hanya secara fisik sekarang, dia secara batin, secara jiwanya, dia ditantang, punya kemampuan tidak melihat bahwa yang ada di hadapannya, yang sedang berbicara kepadanya adalah anak manusia, yaitu Mesias. Dan orang itu mengatakan, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembah Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, hari ini orang buta ini membantu kita untuk bisa menyembah dengan sukacita. Tandanya menyembah dengan sukacita itu tanpa keraguan-raguan, merendahkan diri, menyembah. Sujud itu tanda dia merendahkan diri dalamnya. Maka pada kesempatan ini izinkan saya mau menjelaskan sesuatu untuk bisa menyembah Allah tanpa takut. Menyembah Allah dengan mata yang baru, dengan mata hati yang baru. Romo mau katekese ya, mudah-mudahan enggak terlalu panjang. Dihitung berapa menit? 3 menit semoga. Di sana ada patung Bunda Maria. Banyak yang tanya, itu patung Bunda Maria apa Romo? Bingung saya, taman doa itu namanya Taman Doa Ece Ancila. Aku ini hamba Tuhan. Tapi karena tidak tahu bahasa Mandarinnya Ece Ancila, ya saya mengatakan itu Bunda Maria Mandarin. Lalu mereka, kok Romo tahu? Ya kalau nggak percaya tanya aja, pakai ni hao gitu. Pasti dia akan jawab. Bunda Maria pasti akan menjawab. Romo ini. Nah, lalu di sana ada tempat untuk lilin, ada tempat untuk garu. Saya yang mulai. Tengah malam sebelum Sincia. Saya pasang garu 3. Ya, 1 untuk Allah Bapa, 1 untuk Allah Putra, 1 untuk Allah Roh Kudus. Saya berdoa bukan dengan caranya orang Tionghoa. Saya berdoa dengan cara orang Katolik yang sudah mengenal Yesus. Saya ingin menyembah Allahku sebagaimana Yesus membuka mata batinku dan mata hatiku. Saya sebelum mengambil garu, saya diam sejenak menyadari kehadiran Tuhan di situ. Saya merasakan ada batin yang tergugah. Lalu saya baru mengambil garu. 3. Saya nyalakan. Lalu saya diam, dan ini yang membedakan. Saya membuat tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sementara garu saya pegang di dada. Lalu saya akan menyembah Allah Tritunggal itu, saya letakkan di sini, kening. Saya tunduk dengan mengatakan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya diam, lalu saya memuliakan Allah atas segala yang boleh saya alami selama tahun ini. Saya bersyukur, semoga syukur saya seperti wangi-wangian garu itu naik ke surga. Itu di Mazmur 141 ayat 2. Jadi garu itu simbol dari doaku, simbol dari kebajikanku, simbol dari kejujuranku yang aku angkat ke hadapan Allah. Saya diam, setelah itu saya mengatakan, Bunda Maria, izinkan aku menghormatimu. Sekali lagi, saya pai kepada Bunda Maria. Saya mengucapkan salam Maria. Lalu di situ ada kesempatan saya berdoa syafaat. Doa untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Saya ingat bagaimana orang tua saya bekerja keras, bagaimana ibu saya menggendong saya waktu saya sakit, membawa ke rumah sakit. Semua memori kasih mengalir dalam diri saya. Dan itu membangkitkan saya untuk berdoa. Saya mengatakan, Tuhan, izinkan aku mendoakan orang tuaku dan menghormatinya. Saya pai 3 kali, tidak di sini tapi di dada. Ya. Lalu saya tutup dengan doa Bapa kami. Ya. Dan ini saya mundur pelan-pelan, setelah itu saya membungkuk lagi, saya duduk di situ
beberapa menit menikmati pergantian tahun dan ada gerimis rintik-rintik sebagai berkat saya. Itulah cara saya menyembah Tuhan Allahku dengan garu. Ini sebagai katekese karena ada yang belum bisa sampai dia takut untuk datang ke taman doa. Kalau takut pakailah lilin. Kalau masih takut juga nanti saya temani di sana. Semoga kolektenya lebih besar karena ditemani Romo. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mengawali perayaan Ekaristi ini tadi dalam doa pembukaan dengan jelas dikatakan, kami mohon berilah kami hati yang hidup dan peka untuk mendengarkan sabdanya, serta berilah kami mata yang baru agar dapat memandangnya sebagai juru selamat kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, garu bukan makanan roh, bukan makanan dewa. Kita sudah tidak punya dewa, yang ada adalah aku percaya Yesus, engkaulah juru selamatku. Lalu garu juga bukan pertama-tama untuk menyembah orang tua kita, karena kita tidak pernah menyembah orang tua. Kita menghormatinya, kita mengungkapkan kasih kita pada orang tua, meskipun mereka sudah meninggal, tak pernah terputus kasihnya membekas dalam hidup kita. Semoga kita dibukakan mata, bukan hanya mata fisik, tapi mata batin kita, mata hati kita, maka kita akan menjadi pengikut Kristus yang letare, bersukacita, karena tidak takut akan segala yang membuat kita tidak lagi bebas menyembah Allah. Tuhan memberkati. Mari kita sekarang meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa begitu mengasihi kita, maka marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan penuh harapan. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana memberkati para pemimpin gereja, agar selalu ramah dan bijaksana seperti Kristus dalam mengembalakan umat yang tengah berziarah menuju kerajaan keselamatannya. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa Maha Baik memberikan sehingga mereka dengan giat mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan cacat mental, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih membangkitkan rasa belas kasih kita terhadap mereka yang sakit dan cacat mental, agar mereka itu jangan sampai dilalaikan ataupun disingkirkan, melainkan dirawat dengan cinta kasih. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Allah Bapa sumber cahaya sejati menerangi hati dan budi kita, agar semakin mengenal Dia dan Kristus Putranya,
serta semakin menghayati martabat kita sebagai putra dan putri cahaya. Marilah kita mohon. Kasihanilah kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa kami, perkenankanlah kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah kami terima. Buatlah kami tenang karena percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan dalam dan karena Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini, semoga Engkau selalu menjiwai kami untuk dengan gembira hati mempersembahkan hidup kami, pengendalian diri dan mati raga kami demi keselamatan jiwa kami, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan misteri penjelmaannya, ia menuntun umat manusia yang berjalan dalam kegelapan, masuk ke dalam terang iman,
dan lewat sakramen kelahiran kembali, ia mengangkat semua yang lahir sebagai budak dosa lama menjadi anak angkat Allah. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kita kenangkan mereka yang sudah mendahului kita. Kita satukan doa kita dengan korban Kristus yang menyelamatkan ini, terutama untuk mereka yang sudah berpulang lebih dahulu. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita bagikan damai Kristus satu dengan lainnya. Damai Kristus, damai Kristus, Kristus, damai Kristus. Holy
Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba.
Adik-adik silakan maju. Saudara-saudari terkasih, mari kita doakan tahun devosional. Allah Bapa pencipta semesta alam, Engkaulah Tuhan Maha Tinggi dan Maha Kasih. Keagungan-Mu pantas kami puji dan kami muliakan sepanjang masa. Sejak awal sejarah kehidupan, kami ciptaan-Mu senantiasa rindu mengenal Engkau, hidup dekat dengan-Mu, dan berharap penuh pada kasih karunia-Mu. Hanya di dalam Engkau kami hidup, bertumbuh dan memperoleh jaminan keselamatan. Kami bersyukur atas teladan iman para leluhur kami, para utusan-Mu dan orang-orang saleh, yang telah mewariskan kekayaan rohani yang mendalam. Melalui hidup mereka, kami diajar untuk membangun kedekatan dengan-Mu dan meluhurkan nama-Mu dengan setia. Dalam keselarasan tutur kata dan tindakan, mereka berusaha hidup seturut kehendak-Mu, serta menemukan jalan untuk memuliakan Dikau dan menghormati para kudus-Mu. Kami mengagumi Yesus Kristus Putra-Mu, Santa Maria Bundanya, Santo Yosef Mempelai Maria, para malaikat utusan-Mu, serta para kudus yang tak terbilang banyaknya. Mereka mewariskan iman yang hidup dan menginspirasi kami untuk semakin terpikat kepadamu. Mereka adalah guru iman bagi kami. Semoga kami dimampukan untuk meneladani kesalehan mereka dan memberi hormat yang pantas, serta memperoleh kekuatan dari doa-doa mereka yang sungguh kami perlukan. Tuhan Bapa kami, utuslah senantiasa Roh Kudus-Mu untuk membimbing langkah hidup kami, agar kami tidak tersesat oleh tawaran dunia dan ajaran yang menyimpang dari kehendak-Mu.
Mampukanlah kami bertindak bijaksana dan rendah hati, sehingga kami sungguh menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui hidup devosional, iman kami diteguhkan dan semakin berkobar untuk berbuat kasih dan kebaikan bagi banyak orang, hingga kami hidup semakin saleh dan setia, menghayati panggilan kami masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah doa kami bersama para kudus-Mu, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber cahaya abadi, kami bersyukur kepadamu atas cahaya hidup yang memancar dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga berkat kehadirannya dalam diri kami pun memancarkan terang-Mu bagi sesama, sehingga kami semua mampu melihat jalan Putra-Mu yang akan membawa kami sampai kepada kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Warta Gereja, Minggu 15 Maret 2026. Pertama, jadwal Sakramen Tobat. Sakramen Tobat akan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa, tanggal 16 dan 17 Maret 2026, pukul 17 sore. Tempat di Gereja Hati Kudus. Jadwal misa harian hari Selasa, 17 Maret 2026 diadakan pada pagi hari, pukul 5.45 pagi. 2. Misa Hari Raya Santo Yosef Suami Santa Perawan Maria. Jadwal misa harian Kamis, 19 Maret 2026 diadakan sore hari, pukul 17.30 sore di Gereja Hati Kudus. 3. Daun palma. Upacara pemberkatan daun palma akan dimulai dari halaman gereja. Semua umat langsung berkumpul di halaman gereja. Bagi umat yang susah berjalan, tua dan sakit, diperbolehkan langsung duduk di dalam gereja. Umat diharapkan membawa daun palma sendiri dari rumah. 4. Pengumpulan celengan hasil pantang dan puasa APP 2026. Celengan hasil pantang dan puasa aksi puasa pembangunan tahun 2026 dikumpulkan pada perayaan ibadat Jumat Agung tanggal 3 April 2026. Pada saat penyembahan salib suci, umat memasukkan persembahan APP ke kotak yang telah disediakan. Tuliskan nama keluarga atau lingkungan, bungkus dengan rapi, boleh menggunakan amplop, kertas, atau bentuk lainnya. 5. Pendaftaran organis. Dibuka pendaftaran organis. Pendaftaran silahkan menghubungi Saudara Yosef Fernando. Laporan kolekte, Minggu 8 Maret 2026. Kolekte pertama sejumlah 27.369.168 rupiah. Kolekte kedua sejumlah 16.693.000 rupiah. Terima kasih atas kemurahan hati umat. Demikian warta minggu ini, mohon tidak meninggalkan sampah di dalam maupun di luar gereja. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tadi menambahkan homili saya tentang garu, ada satu saya lupa, itu garu itu kan harus dihidupkan. Kalau itu menyala, menurut mereka tidak boleh ditiup, karena nanti harumnya akan hilang, malah bau asap kita. Tapi itu artinya kita harus menghormati sesuatu yang akan dipersembahkan.
Nah yang terakhir itu harus ditancapkan tegak lurus. Ini yang utama, karena mau menyimpulkan kelurusan hati kita, batin kita. Maka Romo kalau tidak bisa lurus gimana, karena saya orang berdosa. Ada sakramen tobat, sakramen di mana Allah memberi pengampunan. Kesempatan juga kita sudah mempunyai kamar untuk pengakuan dosa, yang sudah dipakai 2, yang hari Senin kemungkinan akan dilengkapi dengan AC, sehingga nanti diharapkan setiap hari Sabtu ada romo yang duduk di sana untuk menerimakan sakramen kerahiman Allah, sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat itu. Ucapan terima kasih untuk mereka yang sudah dengan rela hati, dengan murah hati menyumbangkan AC untuk sakramen, untuk kamar pengakuan dosa. Ucapan terima kasih juga untuk kita semua yang melayani Ekaristi pada liturgi pada pagi ini, prodiakon, suster, tim multimedia kita, petugas tata laksana, juga misdinar, lektor, pemazmur, tak lupa juga kur kita, kur Yusua ya, yang sudah mulai menyanyikan himne tahun Ardas, terima kasih. Tak lupa juga dengan dirigen serta organisnya. Kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah. Perayaan Ekaristi sudah selesai.